Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sally Fitri. Saya guru dari SDS Bahari Al-Islam. Di sini saya akan melakukan aksi nyata pengimbasan membaca lantang dengan judul Kura-kura yang sombong. Kira-kira apa ya yang akan terjadi kepada kura-kura yang sombong itu? Penasaran kan? Yuk kita simak ceritanya. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya teman-teman. Hiduplah seekor kura-kura yang gemar sekali memandangi langit. Ia selalu berandai-andai berada di atas bumi. Sambil memandangi langit, seekor kura-kura bergumam, indah sekali langit itu. Andai aku bisa di atas sana, aku pasti bisa memandangi langit yang indah. Pemandangan yang indah, hidup di dalam burung membuatku kesal. Aku lelah dan membuat jalanku lambat. Aku tidak suka. Sesaat kemudian, kura-kura melihat sepasang burung merpati berada di pinggir danau dan tercetuslah untuk meminta bantuan kepada mereka. Sambil tersenyum, kura-kura mendekati merpati. Hai burung merpati, maukah kau membantuku? Aku ingin terbang di langit dan melihat pemandangan yang indah. Lalu burung merpati pun menjawab, baiklah kura-kura, kami akan membantumu. Kami akan memegang sebuah batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tapi ingat ya kura-kura, jangan pernah melepaskan gigitanmu. Nanti kamu akan terjatuh. Kura-kura pun menjawab, tentu saja aku akan menggigit batang kayu dengan sekuat tenaga. Jawab kura-kura dengan percaya diri. Setelah menggigit batang kayu, burung merpati pun terbang dan mengepakkan sayapnya di langit yang luas. Kura-kura pun merasa senang sekali karena akhirnya dia bisa terbang dan melihat pemandangan yang indah. Di sisi lain, teman kura-kura yang melihat dari bawah berkicau kagum dan berteriak kepadanya. Wah, kura-kura, kau hebat sekali. Kau bisa terbang di atas sana. Mendengar pujian itu, kura-kura yang sombong pun membalas dengan sombongnya. Hehehe, tentu saja. Tapi teman-teman, apa yang terjadi ketika kura-kura berbicara? Iya, gigitannya terlepas dari batang kayu. Tidak! Kura-kura menjerit dan terjatuh ke bawah. Untungnya kura-kura punya tempurung yang keras sehingga ketika terjatuh itu tidak menyakiti tubuhnya dan dapat melindungi tubuhnya agar tidak sakit. Kura-kura pun merasa sedih karena selama ini dia telah menyepelekan apa yang ia miliki. Anak-anak, Ustazah ingin berpesan dari cerita ini. Pesan yang dapat Ustazah ambil, kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena kita tidak tahu kadang apa yang kita miliki itulah hal yang sangat kita butuhkan. Seperti kura-kura, ya kan?
seperti kura-kura yang tidak bersyukur mempunyai tempurung yang keras dan menganggap tempurung itu tidak berguna, malah dia menganggap tempurung itu membuat dirinya lambat, ya kan? Katanya dia kesal punya tempurung, aku tidak suka tempurung. Padahal ketika dia terjatuh dari ketinggian, tempurung itulah yang menyelamatkan dia, sehingga badannya tidak sakit. Jadi anak-anak, kalau kalian punya sesuatu yang kalian tidak suka, kalian harus tetap bersyukur. Kita harus tetap rendah hati dan kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap bersyukur atas apa yang kita miliki. Bagaimana menurut kalian? Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Pasti ada yang masih kurang bersyukur dengan apa yang dia miliki. Mari kita terus bermimpi dan juga berusaha, tapi tetap rendah hati ya teman-teman, agar kita tidak terhalang oleh kesombongan kita sendiri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.